Antarmuka adalah keunggulan kompetitif. Mengapa kecepatan, kebersihan, dan navigasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis? Dalam dekade terakhir, lanskap teknologi telah berubah dari sekadar menawarkan solusi menjadi arena pertempuran sengit untuk mendapatkan aset paling langka di era digital: perhatian pengguna. Setiap aplikasi, setiap situs web, dan setiap platform baru berlomba-lomba untuk mengambil sedikit waktu dan fokus dari pengguna yang sudah terbebani secara kognitif. Di tengah hiruk-pikuk ini, sebuah antarmuka, interface yang secara inheren lebih cepat, lebih bersih, dan lebih mudah dinavigasi bukan hanya sekadar ciri desain yang baik. Ia adalah sebuah keharusan strategis. Ini adalah perisai pelindung yang meningkatkan retensi dan pedang yang mematikan bagi konversi. Kegagalan untuk memprioritaskan kualitas fundamental ini berarti menyerahkan keunggulan kompetitif di era ekonomi kelangkaan perhatian, attention scarcity economy. Bagian I. Biaya gesekan, friction, dalam ekonomi kelangkaan perhatian. Pengguna modern adalah pengguna yang tidak sabar, dan mereka memiliki hak untuk itu. Mereka dikelilingi oleh ribuan pilihan. Toleransi mereka terhadap gesekan, friction, hambatan sekecil apapun yang menghalangi mereka mencapai tujuan adalah nihil. Toleransi 0 detik. Gesekan datang dalam berbagai bentuk. Waktu muat yang lambat, pop-up yang mengganggu, proses checkout yang tersembunyi, atau ikon yang tidak jelas. Meskipun setiap gesekan ini tampak minor, dampak kumulatifnya terhadap psikologi pengguna sangat besar. Studi oleh Google dan berbagai perusahaan teknologi lainnya telah berulang kali membuktikan bahwa penundaan respons antarmuka hanya dalam hitungan milidetik dapat secara dramatis meningkatkan tingkat pentalan bounce rate. Ketika pengguna harus menunggu, mencari, atau berpikir terlalu keras, mereka tidak hanya kehilangan waktu, mereka kehilangan energi kognitif. Dalam konteks strategis, ini berarti bahwa setiap detik penundaan bukan hanya kerugian teknis, melainkan kerugian bisnis yang dapat diukur. Pengguna yang frustrasi akan beralih ke pesaing yang menawarkan jalur yang lebih mulus untuk mencapai hasil yang sama, terlepas dari keunggulan fitur yang mungkin ditawarkan oleh platform Anda. Beban kognitif sebagai utang UX dalam pengembangan produk, kita sering berbicara tentang technical debt, utang teknis. Namun, kita harus mulai mengakui fenomena yang lebih merusak, cognitive load debt atau utang beban kognitif. Antarmuka yang rumit, penuh dengan fitur yang jarang digunakan, jargon yang tidak perlu, atau animasi yang berlebihan, membebankan utang beban kognitif kepada pengguna. Ketika pengguna harus memilah-milah informasi atau mencari tombol yang benar, energi mental mereka terkuras habis. Antarmuka yang bersih dan cepat adalah aset strategis karena ia membebaskan sumber daya mental pengguna, memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas inti, bukan pada cara menggunakan alat.
Ini adalah fundamental dari apa yang disebut desainer sebagai desain yang tidak terlihat, invisible design. Desain yang begitu alami sehingga pengguna bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang menggunakannya. Bagian 2, 3 pilar keharusan strategis. Untuk memenangkan perang perhatian, perusahaan harus secara eksplisit membangun strategi mereka di atas 3 pilar antarmuka yang kuat: kecepatan, kebersihan, clarity, purity, dan navigasi. 1. Kecepatan. Velocity mengutamakan responsivitas. Kecepatan di sini melampaui waktu muat halaman pertama. Kecepatan harus terasa di setiap interaksi, umpan balik instan. Ketika pengguna mengklik, sistem harus memberikan umpan balik segera, walaupun hanya indikator pemuatan. Optimalisasi jalur kritis. Proses yang paling sering dilakukan, seperti masuk, mencari, dan checkout, harus dioptimalkan agar berjalan hampir tanpa gesekan. Minimalisme sumber daya. Penggunaan aset visual yang ringan dan kode yang efisien memastikan bahwa antarmuka tidak menarik lebih banyak daya pemrosesan daripada yang benar-benar dibutuhkan. Secara strategis, kecepatan adalah faktor retensi. Pengguna akan kembali ke platform yang mereka percaya akan menghemat waktu mereka, bukannya menghabiskan waktu mereka. 2. Kebersihan, clarity, purity, seni pengurangan. Antarmuka yang bersih adalah antarmuka yang menguasai seni pengurangan. Tugas desainer strategis bukanlah menambahkan fitur, melainkan menghilangkan hambatan. Kebersihan antarmuka difokuskan pada hierarki visual yang jelas. Pengguna harus tahu apa yang paling penting hanya dalam pandangan sekilas, menggunakan warna, kontras, dan spasi. Bahasa yang sederhana, menghindari jargon teknis atau bahasa pemasaran yang berlebihan. Komunikasikan tujuan secara lugas. Fokus pada tugas inti, menghilangkan elemen-elemen yang tidak berkontribusi pada pencapaian tujuan pengguna saat ini. Strategisnya, kebersihan mengurangi ambiguitas. Ambiguitas menciptakan keraguan, dan keraguan adalah musuh konversi. Sebuah antarmuka yang bersih memberikan rasa kontrol dan profesionalisme. 3. Navigasi. Navigability, prediktabilitas, dan kemudahan akses. Navigasi yang strategis adalah membangun peta yang intuitif, bukan labirin. Prinsip utamanya adalah prediktabilitas. Pengguna harus tahu di mana mereka berada, dari mana mereka datang, dan kemana mereka bisa pergi tanpa harus berpikir. Pola standar, conventional patterns menggunakan pola desain yang sudah dikenal pengguna. Misalnya, logo di kiri atas, keranjang belanja di kanan atas. Inovasi harus dilakukan pada fungsionalitas, bukan pada navigasi inti. Mengurangi jumlah klik, setiap langkah dalam alur kerja harus dipertanyakan. Bisakah langkah ini dihilangkan atau digabungkan? Konsistensi global, struktur menu, penempatan tombol, dan istilah harus konsisten di seluruh platform.
Navigasi yang buruk adalah kerugian strategis karena secara langsung memperpanjang waktu yang dibutuhkan pengguna untuk mencapai konversi. Navigasi yang mudah adalah investasi langsung pada peningkatan Customer Lifetime Value (CLV), karena ia mengurangi potensi frustrasi jangka panjang. Bagian 3. Manfaat strategis yang terukur. Mengubah antarmuka dari kompleks menjadi cepat dan bersih adalah perubahan strategis yang memberikan hasil yang terukur pada metrik bisnis utama. 1. Peningkatan tingkat konversi, conversion rates. Hubungan antara kecepatan dan konversi bersifat sebab akibat. Amazon pernah melaporkan bahwa setiap penundaan 100 milidetik dapat menyebabkan hilangnya 1% pendapatan. Dalam pasar B2B atau e-commerce, antarmuka yang cepat dan alur yang bersih memastikan bahwa pengguna yang termotivasi untuk bertransaksi tidak terganggu di tengah jalan. Ini mengubah potensi minat menjadi pendapatan nyata. 2. Pengurangan biaya dukungan pelanggan, support costs. Antarmuka yang dirancang dengan baik berfungsi layaknya panduan mandiri intuitif. Ketika pengguna dapat menyelesaikan tugas mereka tanpa kebingungan, jumlah pertanyaan dan tiket dukungan yang masuk secara alami akan berkurang. Secara strategis, ini membebaskan sumber daya tim dukungan pelanggan, biaya operasional yang signifikan untuk menangani masalah yang lebih kompleks dan bernilai tinggi, bukan sekadar menjawab pertanyaan navigasi dasar. 3. Loyalitas dan retensi pengguna yang lebih tinggi. Antarmuka adalah wajah perusahaan Anda. Pengalaman yang mulus menciptakan kepercayaan dan profesionalisme. Ketika pengguna merasa bahwa perusahaan menghargai waktu mereka dengan membuat antarmuka yang cepat dan menghargai pikiran mereka dengan membuat antarmuka yang bersih, preferensi merek akan terbentuk. Retensi yang tinggi adalah sumber pertumbuhan yang jauh lebih berkelanjutan dan menguntungkan daripada akuisisi pelanggan baru. Antarmuka yang superior memastikan platform Anda menjadi alat yang diandalkan, bukan hanya salah satu dari banyak pilihan. Kesimpulan, menghadapi masa depan dengan prioritas yang tepat. Lanskap teknologi tidak akan menjadi lebih lambat atau kurang kompetitif. Sebaliknya, tuntutan terhadap kecepatan dan kejelasan hanya akan meningkat seiring dengan kemajuan teknologi seperti AI dan augmented reality (AR). Bagi perusahaan manapun yang ingin tidak hanya bertahan, tetapi juga mendominasi di era digital ini, antarmuka yang cepat, bersih, dan mudah dinavigasi harus menjadi prioritas desain tingkat tertinggi. Ini bukan hanya tentang estetika, ini adalah tentang kelangsungan hidup dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Strategi terbaik hari ini adalah berfokus tanpa kompromi pada eliminasi gesekan. Ini adalah langkah yang mengubah antarmuka dari sekadar mekanisme penyampaian konten menjadi keunggulan kompetitif yang fundamental. Perusahaan yang memahami dan bertindak berdasarkan prinsip ini yang akan mendapatkan perhatian, loyalitas, dan pada akhirnya dominasi pasar.